Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anatri Destia, salah satu dosen dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengembangan pembelajaran IPA SD yang ditempuh dalam bobot 3 SKS diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini berisi teori dan praktik yang membekali mahasiswa terkait materi tentang analisis kurikulum IPA di sekolah dasar, hakikat IPA, literasi sains, miskonsepsi, pendekatan dan model pembelajaran IPA yang inovatif, pengembangan perangkat pembelajaran meliputi RPP atau modul ajar, LKPD, media pembelajaran, bahan ajar, dan instrumen penilaian sesuai dengan keterampilan abad 21 dan bermuatan inovatif forsi serta praktik pembelajaran. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa menguasai konsep kurikulum mata pelajaran IPA di sekolah dasar secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa menerapkan dan mengembangkan perangkat pembelajaran IPA yang inovatif di sekolah dasar secara mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi IPTEX yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora pada bidang IPA di sekolah dasar. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku tentang pembelajaran IPA sekolah dasar, di mana ini merupakan karya dari kami dan dosen tim. Kemudian yang kedua ada buku Miskonsepsi dan Penanaman Karakter dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Yang berikutnya kita juga menggunakan regulasi pemerintah tentang kurikulum merdeka. Kemudian dari Alit Mariana dan Wandi Praginda tentang hakikat IPA dan pendidikan IPA untuk guru SD. Kemudian dari Suhardi dan kawan-kawan tentang materi pendukung literasi sains, dan dari OECD tentang scientific literasi. Beberapa materi yang nanti akan disampaikan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah materi pokok muatan IPA berdasarkan kurikulum 2013, capaian pembelajaran mata pelajaran IPA berdasarkan kurikulum merdeka, materi pokok mata pelajaran IPA berdasarkan kurikulum merdeka, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran mata pelajaran IPA. Yang kedua yaitu tentang hakikat IPA, meliputi IPA sebagai produk, proses, dan sikap. Yang ketiga, materi tentang literasi sains. Yang keempat, materi miskonsepsi IPA di sekolah dasar. Yang kelima, tentang RPP dan atau modul ajar. Yang keenam, tentang bahan ajar dan perangkatnya, meliputi LKPD, media pembelajaran, instrumen penilaian. Dan yang ketujuh, terkait tentang simulasi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah dilakukan secara tatap muka secara langsung, ya. Kemudian ada learning management system berbasis pada untuk berdiskusi, mengambil materi yang telah tersedia dan mengunggah semua tagihan atau tugas-tugas yang diberikan. Teknik pengajaran dilakukan melalui delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, untuk delivery dilakukan secara tatap muka langsung. Dosen memberikan demonstrasi percobaan berbasis
konseptual change model, mahasiswa menganalisis konten dan prosedur yang diterapkan untuk dibawa ke proses diskusi. Dan yang berikutnya melalui LMS berbasis pada yang memuat RPS, kontrak perkuliahan, materi-materi berbentuk PPT atau dokumen yang lainnya, serta kolom untuk mengunggah tugas ataupun proyek. Untuk interaction dilakukan secara luring, yaitu tanya jawab secara langsung terkait dengan konsep materi yang sedang dipelajari. Kemudian mahasiswa presentasi dan tanya jawab. Kemudian dosen memberikan konfirmasi terhadap presentasi mahasiswa. Dan yang terakhir, percobaan sederhana untuk memberikan prediksi yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk assessment, ya, di awal perkuliahan kami telah melakukan kontrak bahwa assessment akan dilakukan dan dipertimbangkan dari berbagai hal. Yang pertama dari partisipasi, yaitu kehadiran, kedisiplinan, dan keaktifan sebesar 10%. Kemudian tugas mandiri atau kelompok dengan bobot 25%, mid semester 30%, dan ujian semester 35%. Dan untuk cuplikan mengajar nanti yang akan saya terapkan untuk asesmennya, yang pertama adalah wawancara deteksi miskonsepsi, yang kedua dengan lembar observasi partisipasi mahasiswa atau tanya jawab ketika presentasi, dan yang ketiga adalah penilaian proyek kelompok. Untuk materi yang akan saya sampaikan dalam cuplikan mengajar ini nanti adalah terkait miskonsepsi IPA di sekolah dasar dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menganalisis miskonsepsi IPA di sekolah dasar dengan beberapa indikator, yaitu mahasiswa menganalisis pengertian miskonsepsi IPA, menganalisis sumber penyebab miskonsepsi, cara mendeteksi miskonsepsi, menentukan proses remediasi miskonsepsi, menyusun instrumen untuk mendeteksi miskonsepsi, dan yang terakhir adalah mendeskripsikan contoh-contoh miskonsepsi IPA di sekolah dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali kuliah pada siang hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah, diikuti doa mau belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Materi kita yaitu tentang miskonsepsi IPA di sekolah dasar ya. Jadi nanti kalian akan bisa memahami tentang yang pertama, apa itu miskonsepsi IPA. Yang kedua, mengidentifikasi sumber penyebab. Yang ketiga, bagaimana cara mendeteksi miskonsepsi IPA. Yang keempat, bagaimana meremediasi. Yang kelima, bagaimana menyusun instrumen untuk mendeteksi IPA ya. Dan yang keenam, nanti Anda semua diharapkan bisa memberikan contoh miskonsepsi IPA seperti apa saja yang terjadi di sekolah dasar. Gitu ya. Oke, baik. Untuk memahaminya di sini langsung saja silahkan kalian berkelompok ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kelompok 1 sampai 6. Kemudian Bu Ana akan menyajikan salah satu percobaan
ya, yang bisa mendeteksi Anda semua terjadi miskonsepsi atau tidak. Monggo silahkan bisa menempatkan kelompoknya terlebih dahulu. Baik, pertanyaannya ya, kita akan mencoba menggali semua terkait tentang miskonsepsi IPA ya. Nanti mohon diperhatikan setiap kelompok, setelah nanti Bu Ana memberikan pertanyaan, silahkan masing-masing bisa memprediksi jawabannya. Pertanyaannya sebagaimana yang ada di layar ya. Jika ada 5 botol dengan jenis yang sama, 5 botol ya, ini A yang paling rendah ketinggian airnya, B, C, D, E. Diisi air dengan ketinggian yang berjenjang, semakin ke kanan semakin tinggi, kemudian ditiup secara berurutan dengan intensitas tiup yang sama. Botol manakah yang bunyinya paling tinggi? Silahkan diskusi, rundingan sebentar ya, terus nanti bisa menyampaikan pendapat salah satu dari masing-masing kelompok. Cukup ya? Coba saya mau tahu jawaban dari kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Ya. Apa Mbak? Prediksi jawabannya? Botol A ya. Coba saya catat dulu di sini. Kelompok 1 menjawab A. Kenapa? Karena semakin rendah volume air yang ada di dalam botol, maka semakin tinggi suara yang dihasilkan. Semakin rendah air yang ada dalam botol, suara yang dihasilkan semakin tinggi. Makin rendah air, suara tinggi. Ini kelompok 1. Kelompok 2? Jawabannya botol A, Bu. Karena volume airnya lebih sedikit dan ruang udaranya lebih besar sehingga menghasilkan udara yang lebih nyaring dan tinggi. Sehingga suara tinggi. Oke ya. Boleh ya, prediksi bebas ya. Sekarang nanti ada 3 orang ya yang perlu membuktikan apakah prediksi Anda semua itu betul atau salah ya. Yang pertama silakan dicoba ditiup sesuai instruksi ya. Tegak lurus. Kelihatan belum? Mana yang paling tinggi? Apa? D. D atau E? Tambah 1 lagi. Praktek. Nanti terus kita perkuat ya. Silakan 1 lagi. Posisinya tegak lurus ya. Simpulannya yang apa? Ya, Jadi bagaimana dengan prediksi awal tadi dengan yang hasil percobaan? Berbeda ya. Berbeda loh. Kok berbeda? Nah, coba kalian lihat konsep ini ada di kehidupan kalian sehari-hari ya. Contoh, ketika membunyikan seruling. Seruling tahu ya seruling ya? Seruling itu nada do ketika lubangnya ditutup semua atau dibuka? Do loh. Tutup ya. Do itu ditutup. Kenapa ditutup? Oh, karena biar kolom udaranya ini semakin panjang. Kalau kolom udaranya panjang, berarti kita belajar tentang ini ya, frekuensi, cepat rambat dan panjang gelombang. Seperti ini kan panjang gelombangnya kecil ya. Ini kecil, berarti frekuensinya bagaimana? Besar. Nah, frekuensi inilah yang menentukan tinggi rendahnya bunyi. Kalau frekuensi kecil,
bunyinya rendah. Frekuensi besar bunyinya tinggi. Lah, ini berdasarkan konsepsi ilmuwan ya. Konsep para ilmuwan seperti itu. Jadi nada do ya, nada do itu tutup semua ya. Tutup semua itu berarti kolom udaranya lebih panjang. Kalau kolom udara panjang seperti rumus ini berarti frekuensinya kecil. Nadanya rendah, do kan rendah ya. Terus kebalikan, ketika kolomnya ini kita buka semua, si begitu ya, do re mi fa sol la si, maka kolom udaranya tinggal sedikit. Kolom udara sedikit seperti ini berarti pembaginya kecil, frekuensinya besar, nadanya tinggi. Gitu ya. Jadi terbukti ya, yang jawab A berarti semuanya salah konsep dalam memahami. Berarti itu yang namanya miskonsepsi. Baik, sekarang sesuai dengan kelompoknya sudah ada topik yang tadi disajikan, silahkan berdiskusi ya. Jadi apa itu pengertian dari miskonsepsi untuk kelompok 1? Nanti silahkan bisa didiskusikan secara matang. Kelompok 2, sumber penyebabnya apa toh kok bisa mengalami miskonsepsi ya? Kira-kira apa? Kelompok 3, cara mendeteksi. Kelompok 4, meremediasi. Kelompok 5, contoh instrumennya seperti apa. Kelompok 6, contoh miskonsepsinya. Sudah ada 6 tim ahli ya, mereka nanti akan sharing materi yang sudah didiskusikan dalam setiap kelompok. Nanti kalau sudah selesai, setiap kelompok akan dapat oleh-oleh ya. Jadi silakan ditunggu dulu sambil menunggu konferensi dari tim ahli. Silahkan. Baik, mari kita bahas dari beberapa tema kelompok tadi ya. Ya, apa itu miskonsepsi? Coba ada yang bisa? Jadi miskonsepsi tadi apa? Ya Mbak, silakan apa Mbak? Yang keras Mbak. Berdiri boleh berdiri ya. Miskonsepsi adalah sebuah ketidakberkataan atas pemahaman konsep dengan konsep ilmiah yang dirumuskan oleh para ilmuwan dalam satu bidang kajian. Ya, jadi tadi kan kita sudah memahami bahwa prediksi kita salah ya. Ternyata jawabannya yang E. Prediksinya A, jawabannya yang E. Itu adalah sebuah kesenjangan antara kalau kita tadi jawab A, itu berarti sebuah konsepsi kita. Jawaban kita sesuai dengan pemahaman kita ya. Itu namanya konsepsi. Tapi kenyataannya kok berbeda dengan konsepsi ilmuwan. Konsepnya para ilmuwan kok beda. Lah itulah yang namanya miskonsepsi ya. Jadi konsep miskonsepsi sendiri berasal dari konsep dulu ya. Konsep itu sebuah abstraksi dari suatu kejadian, objek atau fenomena yang terlihat dan mempunyai properti atau atribut pada umumnya. Jadi yang namanya abstraksi ya itu sifatnya abstrak. Jadi tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya. Tuh. Konsep memiliki 5 elemen, yaitu nama, definisi, atribut, contoh, dan nilai ya. Jadi konsep itu harus punya 5 elemen. Kalau bukan tidak punya 5 elemen berarti bukan konsep ya. Contoh di sini konsep tentang burung ya, burung. Nah, kenapa burung disebut konsep? Karena burung adalah hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ya ini ya, ada nama, definisi, atributnya burung apa? Bulu ya. Kalau atributnya kucing? Atributnya kucing? Nah itu ya. Contoh burung adalah ayam. Contoh bangsa burung itu ayam. Terus yang nilai itu
burung jantan lebih indah daripada burung betina. Intinya ada kebermanfaatan atau kebermaknaan ya, sehingga itu disebut sebagai konsep. Dari 5 elemen yang dimiliki, maka itu berpeluang menimbulkan miskonsepsi ya. Ya. Contoh miskonsepsi dari sisi atribut. Nah, coba tadi saya tanya, berarti atributnya kucing apa itu? Rambut. Tapi sering disebut bulu kucing. Nah, itu penamaan dari atribut yang salah kaprah ya. Ya, itu juga miskonsepsi, tapi dilihat dari sisi atributnya. Bulu kucing padahal rambut kucing ya. Kalau ayam sama ya, kalau ayam itu punyanya bulu, betul, itu betul. Nah, itu ya. Ini miskonsepsi ya. Lanjut ya. Jadi itu tadi ya miskonsepsi ya. Jadi boleh satu kelas tadi direfleksi, berarti saya tadi miskonsepsi tidak ya, gitu ya. Kalau miskonsepsi berarti ini kondisi sesuai dengan teori-teori tentang miskonsepsi ya. Jadi miskonsepsi itu ketidakcocokan antara pemahaman dengan konsep ilmiah. Ini terkait miskonsepsi. Yang kedua, ya sekarang ya. Apa penyebab miskonsepsi itu bisa terjadi? Silahkan tadi hasil diskusi. Miskonsepsi dapat terjadi itu karena ada sebuah kesalahan yang dialami oleh seorang pembelajar dalam memahami suatu konsep, dan hal ini tuh tidak terjadi pada guru saja yang kurang menguasai bahan pembelajaran yang akan diajarkan, tetapi juga pada siswa yang memiliki pemikiran yang kurang, kemudian juga buku dan teks ya, di situ terdapat tulisan yang kurang dipahami oleh siswa, terus juga cara mengajarnya guru tersebut dengan menggunakan strategi atau metode yang kurang tepat. Oke, baik. Selesai, ada pertanyaan mungkin? Untuk hasil diskusi ya, silakan nanti bisa di scan berbasis file, kemudian diunggah di Spada ya. Ya, termasuk untuk penyusunan instrumen tadi bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Yaitu nanti biar lebih sempurna, silahkan nanti berikutnya bisa diunggah di Spada, begitu. Ya, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Kita akhiri bersama untuk perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian akhir perkuliahan pengembangan pembelajaran IPA SD pada materi miskonsepsi IPA. Saya Anatri Destia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.